Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Summa salatu wassalam ala muallimil bashariyatil khair sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Hajah Rahman Nasution, Bapak Haji Mayuzan, Ibu Ketua Yayasan Hajah Rahman Nasution, para kepala sekolah lingkungan perguruan Al-Azhar, Bapak Ibu para wali siswa dan siswi yang hari ini melaksanakan khataman Al-Quran, para guru kami, seluruh dewan guru baik di SD, SMP maupun SMA di perguruan Al-Azhar, Bapak Sekretaris Edukatif Pak Kustono, tentunya perwakilan tadi dari Kemenak Provinsi Bapak Dr. Awaludin, dan telah sama kita dengar tadi yang mewakili para orang tua dari peserta khataman Quran Bapak Zulhaidi, dan tentunya yang Ustadz banggakan, Ustadz sayangi dan Ustadz belumkan kesempatan kali ini seluruh peserta khataman Al-Quran dari siswa-siswi SD, SMP maupun SMA Al-Azhar Medan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, ini momen tatkala Ustadz masuk Masjid Raya Maksudin, Ustadz tergambar bagaimana tahun 1996 yang lalu Ustadz juga hadir di sini, bukan sebagai pemberi ceramah, tapi juga sebagai peserta yang ikut menghatamkan Al-Quran. Ini gambaran bukan hanya konsistensi dari perguruan Al-Azhar Medan dalam melanjutkan nilai-nilai luhur yang dulu diprakarsai oleh generasi Al-Azhar, tapi juga kita melihat bagaimana ini merupakan satu komitmen luar biasa sebagai perguruan bercirikan Islam yang paling awal lahir, tumbuh dan berkembang khususnya di Kota Medan. Kita doakan semoga sekolah kita ini terus berjaya, terus maju dan melahirkan para ilmuwan yang berkarakter ulama dan ulama yang berkarakter ilmuwan. Inilah harapan kita bersama. Syukur alhamdulillah, tidak ada satupun yang lebih indah ketika kita berhimpun dalam satu majelis. Ketika majelis itu justru kita sedang memperbincangkan tentang Al-Quran. Kenapa? Banyak buku ditulis, banyak karya ilmiah diseminarkan, bahkan dibedah. Setiap tahun jutaan judul buku rilis, tapi tentunya tidak akan pernah sama ketika kita membicarakan tentang Al-Quran yang merupakan kalamullah, perkataannya Allah, dengan sekedar buku-buku yang dikarang oleh manusia. Fadlu kalamillah ala kalami khalqihi kafadlillah ala khalqihi. Keutamaan perkataan Allah dibandingkan perkataan makhluknya sama seperti perbandingan antara keutamaan Allah dengan keutamaan makhluk. Jadi kan bisa kita bandingkan Al-Quran yang jadi pembahasan kita hari ini.
membicarakan tentang menurunkan Al-Quran ini untuk dua generasi yang akan menjadi harapan umat Islam di masa yang akan datang. Itulah generasi milenial dan generasi Z. Yang hari ini tentunya peserta dari khataman akbar ini dari dua generasi. Nah, para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran pertama kali itu posisinya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Wa innahu lakitabun aziz la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya. Fi kitabin mahfuz. Jadi Quran itu pada awalnya berada di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke muka bumi. Bagaimana Quran yang ada di Lauhil Mahfuz bisa sampai ke bumi? Disinilah kita paham ada tiga bentuk bagaimana Quran itu diturunkan sampai Quran kita khatamkan. Bentuk yang pertama apa? Namanya inzal. Quran yang lengkap yang ada di Lauhil Mahfuz diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Quran yang lengkap sesuai dengan susunannya, sesuai dengan kata-katanya, sesuai dengan jumlah ayat dan urutan yang ada dalam mushaf sekarang. Diturunkanlah Al-Quran itu sekaligus kemana? Dari Lauhil Mahfuz yang hanya ketika masih di langit hanya bisa disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun itu yang menjaga. Turunlah Al-Quran dalam proses inzal dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini sudah selesai. Inilah momen yang sering setiap kali kita masuk bulan Ramadan kita peringati lewat peristiwa nuzulul Quran. Jadi bahkan Quran sebelum turun ke muka bumi itu sudah turun lengkap. Ada proses yang kedua, jamaah rahimahullah. Ketika Quran sudah berada di Baitul Izzah menuju langit dunia, Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah, dan itu memakan waktu yang cukup panjang, hampir ya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, hampir 23 tahun Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ini namanya apa? Proses tanzil. Yang ada di langit turun kepada Nabi Muhammad. Inilah proses yang ketika kita berada di malam 17 Ramadan kita peringati ketika turun wahyu pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi. Ya. Tapi para hadirin sekalian, kita sering cerita tentang proses turun Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Rasulullah. Tapi seketika Rasulullah wafat, ada proses turunnya Al-Quran yang ketiga, tapi jarang dibahas. Padahal inilah yang menjadi inti tema kita hari ini. Turun kemana lagi Ustaz? Ya, proses yang ketiga namanya tanazzul. Tanazzul itu apa? Quran yang ada di depan kalian yang tertulis di mushaf, bagaimana kalian turunkan itu agar masuk ke dalam hati. Ya, bagaimana Quran yang tertulis yang kalian khatamkan, bagaimana nilai-nilainya, ajarannya, pesan-pesannya, tuntunan kehidupan di dalamnya bisa masuk ke dalam hati. Inilah yang dikatakan
Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang lalu Nabi sudah berpesan pada kita semua, Iqra'ul Qur'an ka'annama unzila 'alaika. Bacalah Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran itu diturunkan secara utuh. Kalau kita baca Quran, kita menganggap ayat ini kan turunnya untuk Abu Lahab, bukan untuk saya. Ayat ini kan turunnya untuk sahabat, bukan untuk saya ini. Ayat ini kan ceritanya tentang peristiwa A, peristiwa B. Gak ada kaitan ayat itu dengan kehidupan saya. Maka di saat itulah gagal kita membunyikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Quran di depan mata, tapi nilainya tidak terimplementasikan dalam kehidupan. Nah, disinilah bagaimana perguruan Al-Azhar bukan hanya lewat program khataman akbar, tapi dari berbagai program-program keagamaan, bahkan kurikulum pembelajaran yang ada di setiap jenjang. Ada lembaga pengembangan ilmu agama. Inilah poin-poin bagaimana Quran yang ada dalam mushaf itu bisa diturunkan kepada hati anak-anak didik peserta pembelajaran yang ada di perguruan Al-Azhar. Ya, para hadirin sekalian, banyak orang sering mengatakan Gen Z ini termasuk generasi dikatakan paling sering bosan, paling sering sulit untuk diminta fokus pada satu hal. Mereka belajar cepat, tapi juga terlalu cepat merasakan kebosanan. Nah, kalau kita merasa yang sama, anak-anak ustaz sekalian, maka obat dari cepat merasa bosan itu sebenarnya ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalau kita kaji dan baca dengan cara yang benar, inilah kitab yang gak akan pernah melahirkan rasa bosan. Kadang-kadang kita baca novel tebal sampai 700 halaman, tapi karena kita suka, satu malam habis. Tapi ketika kita baca buku, kita merasa tidak menjiwai isi buku itu. Bahkan tebalnya nggak sampai 200 halaman, mungkin sebulan pun belum tentu selesai. Ya, disinilah kenapa saya katakan Quran itu kitab yang tak pernah menjemukan dan tak pernah melahirkan rasa bosan. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, ada banyak hal yang bisa ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kenapa membaca Al-Quran itu seharusnya tidak boleh membuat kalian bosan? Pertama, tema kita kan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita buktikan? Isi Al-Quran itu mencakup semua aspek dalam kehidupan kalian. Mau cerita apapun, maka kalau dicari dalam Al-Quran kita temukan jawabannya. Ya. Anak-anak sekarang ini kan paling suka pakai ChatGPT. Kadang-kadang kami situ, ya, begitu mudah anak-anak kerja tugas ChatGPT, buat jawaban. Senang orang karena simpel mudah, semua ada jawabannya. Walaupun kadang-kadang jawabannya itu belum tentu betul semua.
pertemuan-pertemuan yang mungkin terjadi di masa akan datang. Sampai sekarang teori manusia belum sampai. Ini menunjukkan apa? Kalaupun yang tamat SD Al-Azhar pengen jadi seorang saintis, menghafal Quran itu bukan penghalang jadi saintis, tapi justru mendukung menjadi seorang saintis. Kalau di sini ada yang tamat SMA ikut program tahfiz di perguruan Al-Azhar, ingin menjadi seorang dokter, hafalan Quran kalian bukan jadi penghalang bagi seorang dokter, tapi justru dengan simpanan hafalan itu akan menjadi pendukung kalian pahami bagaimana manusia, fisiologinya, segala hal yang berkaitan dengannya. Karena Al-Quran ketika berbicara tentang manusia, dia bicarakan secara komprehensif. Nah, disinilah anak-anak Ustaz, makanya kita perlu bergembira bersama Al-Quran ini, senang hati kita bersama Al-Quran ini. Kenapa? Jawaban atas semua pertanyaan akan kita temukan dalam Al-Quran. Dulu ada sebuah kisah. Ada seorang ulama terkemuka di Mesir abad ke-20, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Suatu hari Syekh Muhammad Al-Ghazali berpidato saat khutbah Jumat. Dia katakan semua ada dalam Al-Quran. Selesai salat Jumat berakhir, datang seorang jemaah. Dia datang kepada khatib tadi. Tuan bilang semua ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau begitu tunjukkan sama saya mana ayat cerita bagaimana membuat roti. Bukan bola. Oke, mudah. Setelah selesai, ayo ikut saya. Akhirnya setelah pertanyaan itu diajukan, dibawalah sebenarnya oleh Syekh Muhammad Ghazali ke toko roti. Sekarang kau tanya sama yang buat roti ini, apa aja resepnya, apa aja kandungannya, catat. Lantas si penanya mengatakan, Tuan, aku minta ayatnya, bukan dari resep tukang roti. Ayat itu dari mana? Dijawab oleh Syekh Muhammad Ghazali, lihat firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang tahu kalau kau tak tahu. Kalau tak tahu cara buat roti, tanya tukang roti. Artinya ada tuntunan di sini. Semua masalah pelik muncul dalam hidup kita memang bukan jawaban secara eksplisit, bukan jawaban secara langsung, tetapi ayat-ayat Al-Quran cukup untuk menjadi pemberi jalan keluar sehingga kita tahu bergerak dari mana. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Yang kedua, mengapa Quran itu kitab yang tak akan pernah membosankan? Tidak ada satupun buku bacaan di muka bumi ini yang kalau kita baca isinya lebih merangsang kita untuk berpikir melebihi Al-Quran. Ya. Baru kita baca sedikit saja, langsung tanya, apakah kau tak berpikir? Kenapa kau tak gunakan akalmu? Kenapa kau tak perhatikan ini? Tak perhatikan ini? Bagaimana Al-Quran ini merangsang kita untuk terus berpikir? Coba renungkan dulu filosofinya. Ayat pertama turun dari Al-Quran bukan salat, bukan salat. Ayat pertama dalam Al-Quran bukan wudu, tapi justru perintah pertama adalah
mau cita penemuan apapun di zaman sekarang, kalau kita coba urutkan ke belakang, orang cerita tentang AI, cerita tentang komputer, cerita tentang ini dan itu, gak akan sampai umat manusia ke sana kalau gak ada Al-Khawarizmi yang menemukan Al-Qano. Kalau kita cerita tentang bagaimana perkembangan teknik di masa sekarang, teknik arsitektur, teknik mesin, industri pesawat terbang, luar biasa. Tetapi tidak ada yang dapat menyangka inspirasi orang bisa terpikir buat pesawat pun itu tak terlepas dari kisah Isra yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kalau nggak ada kisah Nabi Muhammad di bawah Quran, tak terpikir manusia ya, untuk mungkin menempuh perjalanan yang jauh lewat udara dalam jangka waktu yang singkat. Nah, ini artinya apa? Kalian baca Quran, kalau dibaca, coba dipahami artinya, makin banyak ayat dibaca, makin kita dirangsang, didorong untuk berpikir. Tapi yang paling menarik, anak-anak ustaz sekalian, kenapa Quran itu kitab yang tak pernah membosankan? Jawaban yang ketiga, karena ketika Al-Quran berbicara tentang informasi, selalu informasinya bisa diverifikasi kebenarannya. Tidak ada informasi disampaikan Quran rupanya hoax. Tidak ada. Tidak ada informasi dalam Al-Quran masih diragukan betul atau tidak. Semuanya benar. Bahkan semua hukum yang ada di dalam Al-Quran semuanya bisa dibuktikan. Itulah sebagai aturan yang paling adil. Makanya tadi anak-anak ustaz begitu selesai khatam, apa yang kalian baca? Penggalan dari ayat Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurnalah perkataan Tuhan sidqan. Informasi Quran semuanya sidqan, benar. Tak ada informasi yang tak benar. Bayangkan Quran cerita bagaimana anak masih dalam kandungan, dari mulai air mani sampai jadi berbentuk manusia 9 bulan lebih. Padahal dalam ilmu obstetri ginekologi itu baru diketahui di abad ke-20 dengan detail bagaimana perkembangan janin itu. Quran 14 abad sebelumnya sudah cerita tentang itu. Quran di saat bercerita tentang Laut Mati, tempat pertempuran antara Romawi dan Persia, Quran mengatakan fi adnal ard, itulah tempat paling rendah di muka bumi. Baru tahu orang di abad ke-20 ternyata Laut Mati itu adalah tempat dengan dataran di bawah permukaan laut, paling rendah di muka bumi. Setelah ditentukan sinyal X, bisa tahu dia berapa jarak. Jadi Quran ini informasinya pasti benar. Begitu juga anak-anak ustaz, hukumnya pasti adil, pasti adil. Maka dari itu kalian sudah menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Nureni, dari SD nyambung SMP hingga SMA, berarti minimal 3 kali khatam ya. Seminimal-minimal ya. Nah, kalau tidak, maka di setiap jenjang pertahankanlah kebiasaan baik. Ya, jangan pernah biarkan hari berlalu kalian tidak membaca Quran, tidak membuka Quran. Dan bisa Ustaz katakan, sekarang ini di tengah-tengah umat Islam yang bisa dikatakan tertinggal di banyak aspek. Apa yang membuat orang-orang khususnya di barat, di timur, di utara tergerak untuk banyak masuk Islam? Itu bukan karena banyak kali
lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, anak-anak Ustaz sebagai Gen Z, ya, dekatlah kalian dengan Al-Quran. Dimanapun kalian berada, tetaplah berpegang pada Quran, karena Quran itu adalah kitab yang tak pernah membosankan kalau kita tahu bagaimana kandungan isi dan pesan-pesan luar biasa yang ada di dalamnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anak kami yang hari ini menghatamkan Quran. Begitu juga kepada para wali siswa dan siswi yang ikut berhadir, para dewan guru, kepada segenap pengurus yayasan, dan utamanya kepada Bapak Pembina Yayasan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari apa yang bisa kita sumbangkan untuk peradaban Islam dan umat manusia. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.